Proyek kereta cepat Wus yang semula digadang-gadang sebagai ikon kemajuan transportasi Indonesia, kini memasuki babak baru yang semakin pelik. Setelah bertahun-tahun disoroti karena pembengkakan biaya, dugaan korupsi, hingga persoalan utang, kini muncul desakan dari pakar hukum agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berani menyeret nama-nama besar ke meja pemeriksaan. Nama mantan Presiden Joko Widodo pun kini ikut terseret dalam pusaran isu ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Desakan ini muncul setelah polemik proyek WUS kembali memanas. Sejumlah pakar hukum dan mantan penyidik KPK mempertanyakan keseriusan KPK dalam mengusut dugaan markup anggaran proyek ini. Terlebih, setelah proyek ini diketahui menanggung beban utang yang besar dari Tiongkok, sementara keuntungan finansial yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Mantan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan, lantaran proyek WUS merupakan salah satu program strategis nasional yang digulirkan pada masa pemerintahannya. Berbagai pihak berpendapat bahwa sebagai kepala negara pada saat itu, Jokowi memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terkait proyek ini. Oleh karena itu, keterangannya dianggap krusial untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian negara. Peneliti dari Center for Economic and Law Studies atau CELIOS menyoroti ketidakjelasan perencanaan proyek ini sejak awal, yang berujung pada pembengkakan biaya yang masif. Mereka berpendapat bahwa restrukturisasi utang yang mencapai puluhan tahun menunjukkan bahwa proyek ini tidak layak secara ekonomi. Ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam prosesnya. Kritikan juga datang dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang mempertanyakan sikap KPK yang terkesan menunggu laporan resmi untuk bertindak. Mahfud menegaskan bahwa dalam kasus pidana yang informasinya sudah diketahui publik, aparat penegak hukum harusnya langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan. Pernyataan ini menunjukkan adanya celah dalam penanganan kasus oleh KPK. Di tengah desakan ini, KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyelidikan sudah dimulai sejak awal tahun dan masih terus berproses. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres. KPK juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi relevan untuk melaporkannya. Namun, pernyataan ini justru menuai kritik sebab dianggap menunjukkan sikap pasif dari lembaga anti rasuah tersebut. Dalam merespon berbagai kritik ini, Jokowi sempat menegaskan bahwa proyek WUS bukanlah proyek bisnis yang mengejar laba, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan transportasi publik. Ia juga menyebut bahwa keberadaan WUS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Namun, pernyataan ini dianggap tidak menjawab substansi persoalan, terutama terkait pembengkakan biaya dan utang yang membebani negara. Bahkan, saat ditanya mengenai penolakan Menteri Keuangan Purbaya untuk membayar utang WUS menggunakan APBN, Jokowi memilih bungkam dan tidak memberikan komentar. Sikap ini semakin menimbulkan pertanyaan di kalangan publik dan pakar hukum, merasa bahwa ada sesuatu yang ditutupi di dalam proyek ini. Dengan segala polemik yang ada, desakan agar KPK mengambil langkah tegas terhadap para pihak yang terlibat, termasuk mantan Presiden Jokowi, semakin menguat. Audit investigatif yang lebih dalam, seperti yang didesak oleh PKS kepada BPK, juga menjadi langkah yang dianggap perlu untuk membongkar dugaan kecurangan. Kasus ini akan menjadi ujian bagi KPK dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Meski melibatkan figur-figur penting di pemerintahan, kita pastinya menunggu langkah konkret dari lembaga anti rasuah dan bukan hanya sekedar imbauan.